selamat datang di kelas analisis kombinatorika lagi. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat kelas analisis kombinatorika. Setelah minggu lalu kita belajar tentang teorema binomial Newton. Kali ini kita akan belajar tentang teorema multinomial, atau juga kita akan mungkin kemarin koefisien binomial, sekarang kita akan belajar tentang koefisien multinomial. Nah, bedanya apa sih kemarin binomial dan multinomial? Ya kita lihat saja. Kalau B itu 2 kan, berarti 2 variabel. Multinomial berarti variabelnya banyak. Berarti ini adalah perluasan dari teorema binomial Newton yang kemarin. Nah, sekarang apa sih bedanya? Sebelum ke sana, kita akan masuk ke saya akan membahas sebuah masalah kombinatorika dulu. Nah, di sini kita punya masalah kombinatorika nih. Ini bisa memberikan gambaran apa sih multinomial itu gitu ya. Koefisien multinomial itu apa? Misalkan gini, ini saya gambar saja ya. Misalkan di suatu perkantoran gitu ya, atau suatu perkantoran, saya punya, bukan saya, di suatu perkantoran ada 10 satpam gitu ya. Misalkan di suatu perkantoran ada 10 satpam. Ini saya gambarkan ada 10 ya. Satu, kita gambarkan aja ya. Ada 10 satpam. Nah, 10 satpam. Nah, si 10 satpam ini akan dibagi tugaskan ke 3 gedung berbeda gitu ya. Kan? Kita punya 10 satpam yang akan dibagi tugaskan ke 3 gedung berbeda. Nah, lalu bagaimana cara pembagian ke 10 satpam ini ke gedung-gedung tersebut? Dia akan patroli atau dia akan jaga di gedung tersebut. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Misalkan si gedung-gedungnya itu dia memiliki luas yang berbeda gitu ya. Misalkan ini ada gedung A gitu ya, ini gedung A, lalu ini gedung B panjang misalkan, gedung B, lalu ada gedung C. Nah, seperti itu. Oh, ini nggak ada pintunya semua, saya pintuin dulu. Nah, ini gedung B, gedung C. Nah, karena saking luasnya gedung A itu dia butuh sekitar misalkan 5 satpam gitu ya. Nah, gedung B butuh sekitar 3 gitu. Nah, gedung C butuh 2 satpam untuk berjaga-jaga. Nah, lalu berapa banyak kemungkinan gitu ya? Berapa banyak kemungkinan, pertanyaan masalah kombinatorika di enumerasi yang biasa, berapa banyak kemungkinan untuk mengatur si para satpam ini yang menjaga keamanan ini untuk dibagi tugaskan ke dalam 3 gedung ini. Oh, caranya pasti tentu semuanya udah pada tahu, kita bisa menggunakan kombinasi kan, yaitu berarti karena ini butuh 5, ya sudah, yang pertama adalah kita ambil pilih 10 untuk 5. Lalu sisanya kita pilih lagi kan? Pilih lagi, sisanya berapa? Berarti 10 min 5 kombinasi 3 ya untuk gedung B. Lalu untuk gedung C berapa? 10 min 2, 10 min 2, sorry. 10 min 5, 5 ya, berarti 10 min 5 min 2 gitu ya, sisanya kombinasi 2. Nah, ini ada berapa? Berarti ini 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial gitu ya. Yang kedua 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali, ini sisanya berarti tinggal ini kurang 3 di sini ya. Oke. Berarti 2 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial. Ya kan udah pada tahu ya, berarti kan kalau dia kombinasi NK berarti dia N faktorial K faktorial kali N min K faktorial. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan menjadi apa? Nah, kalau misalkan bukan dicoret sih, sistemnya kita dibagi jadi 1 per 1 gitu ya. Nah, ini yang 5 faktorial ini, nggak kelihatan pakai kuning, sorry. Nah, ini bisa 5 faktorial, kita bagi 5 faktorial, lalu ini harusnya 2 faktorial, kita bagi jadi 2 faktorial. Gitu ya. Nah, ini 0 faktorial 1 berarti jadinya apa? Jadinya adalah
10 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini yang kita lakukan, dia bisa jadi, bukan bisa jadi, dia bisa kita sebut nanti selanjutnya multinomial. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini permasalahan kombinatorika ini bisa saja bisa saja kita interpretasikan atau kita samakan dengan kasus misalkan seperti ini. Ini kan ada 10 officer nih, 10 satpam nih. 10 satpam kan, ini ada satpam 1, 2, 3, ada 10 ya. Ini satpam ini pasti nama-namanya berbeda kan, orang-orangnya berbeda. Oke, misalkan berarti misalkan kita punya 10 satpam. Inilah ya, 10 satpam. Ini saya kasih kotak aja. Nah, ini pembagian tugas 10 satpam. Oke. Nah, kita akan membagi tugas dia di A, di B, atau di C. Sama aja kayak kita punya 10 kotak ini, lalu kita bagikan berarti harus ada huruf A gitu ya, harus ada huruf A, 5 huruf A di sini, harus ada 3 huruf B di sini, harus ada 2 huruf C di sini. Misalkan ini adalah kotak tugas gitu ya, pembagian tugasnya. Gitu kan? Oke. Nah, berarti apa? Berarti caranya seperti apa? Sama kan caranya, kita pilih atau kotaknya saya ubah, jangan ke bawah deh, ke samping gitu ya. Ini saya tulis jangan kotak, tapi ini aja biar kelihatan. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Satu garis pertama adalah officer pertama gitu ya. Ini adalah satpam 1, satpam 2, satpam 3, satpam 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan mengurutkan, kita akan seperti membuat susunan huruf dari 10 huruf ini dengan ada 5A, ya kan, 3B, dan 2C gitu ya, benar ya. Kita akan membuat berapa banyak cara menyusun 1 kata yang isinya 10 huruf dengan harus mengandung 5A, 3B, 2C gitu kan. Nah, dari sini berarti kita apa? Sama seperti tadi, kita memilih tempat ini 10, kita pilih 5 untuk yang diisi oleh huruf A. Lalu kita pilih 3 yang diisi oleh, kita pilih 3 dari sisanya. Lalu kita pilih 2, sisanya yang ini diisi huruf B, di sini isi huruf C. Berarti ini, kasus di atas ini sama dengan susunan, banyaknya susunan huruf gitu ya. Banyaknya susunan huruf R yang terdiri dari 10 kata, terdiri dari 10 huruf dengan 5A, 4, 3B, 2C. Nah, mungkin sudah ada pernah yang belajar tentang permutasi repetition gitu ya. Permutasi pengulangan. Lambangnya gimana sih? Oke, yang sudah belajar tentang permutasi berulang gitu ya. Lambangnya kalau nggak salah ya. P ini misalkan N1, N2, N3 gitu ya. Ini N. Nah, ini dia sama dengan N faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Nah, ini melambangkan adalah berapa banyaknya misalkan huruf yang sama di sini ada 5A kan, berarti 5 huruf yang sama gitu ya, berarti 5 faktorial seperti ini. Ini adalah susunan hurufnya, berapa huruf. Yang ini adalah yang samanya nih 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini nanti pada akhirnya kita akan sebut sebagai multinomial. Nah, kenapa disebut multinomial? Nanti mungkin kita akan bahas di teorema multinomialnya, tapi koefisien ini nanti akan disebut multinomial. Oke, penghangat masalah kombinatorikanya sampai sini, kita langsung ke definisi tentang koefisien multinomial. Nah, ini adalah definisi koefisien multinomial. Nah, kalau tadi kita nulisnya Pn, N1, N2, N3 gitu ya. Nah, sekarang ditulisnya seperti ini. Jadi, kalau kita punya bilangan K1, K2, Kr, dia adalah
bilangan bulatan negatif, boleh 0, N juga bilangan bulatan negatif. Nah, koefisien multinomial itu ditulis seperti ini. N, K1, K2, KR, dia adalah menotasikan banyaknya susunan permutasi seperti tadi, banyaknya susunan objek-objek yang punya beberapa buah objek yang sama. Jadi di sini ada R tipe objek itu gitu ya, R tipe objek itu, dan setiap R itu, setiap dari 1 sampai R itu dia punya banyaknya objek untuk tipe I. Seperti tadi ada 3 jenis huruf dan setiap hurufnya punya banyaknya masing-masing gitu ya. Jadi kayak misalkan K1 tadi adalah 5, K2 adalah 3, K3 adalah 2 untuk tipenya tipe 1, 2, 3 tadi kita sebutnya gedung A, B, C gitu ya. Nah, syaratnya adalah K1 tambah K2 sampai KR sama dengan N. Tadi sama kan? 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 gitu ya. Syaratnya adalah penyusunan objek-objek tersebut harus habis. Maksudnya harus habis seperti tadi 5, 3, 2. Itu kan 10 kan harus habis. Jadi tidak ada si satpam yang tidak ditugaskan gitu. Berarti semuanya harus ditugaskan. Tidak ada huruf yang tidak disusun ke dalam kata tersebut gitu ya. Ini disebut koefisien multinomial. Nah, notasinya seperti ini ya. Kalau tadi ditulisnya notasinya P, permutasi dan lain-lain, tapi kita tulis dengan notasi seperti ini agar menyerupai notasi dari binomial gitu ya. Tapi intinya dia berbeda sedikit di pendefinisiannya. Nah, ini syaratnya adalah yang pertama syaratnya adalah ini ya. Adalah di penjumlahan semuanya dia harus sama dengan N, dia bilangan bulatan negatif, dan ini menyatakan B. Nah, sekarang kalau tadi kan kita menuliskan kalau koefisien multinomial ini nanti pada akhirnya nanti dia akan sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial dan seterusnya sampai KR faktorial pada akhirnya. Nanti kita akan buktikan dari mana sih kita bisa mendapatkan nilai tersebut, nilai N faktorial per ini K1 faktorial, K2 faktorial, KR faktorial. Sebenarnya sudah kita pakai, sudah kita gunakan pembuktiannya di problem tadi kan. Kita tadi 10, 5, kombinasi 10, 5 kali 10 min 5 per 2 kan itu nanti lama-lama dia jadi 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita ke teorema yang menyatakan bahwa si koefisien multinomial ini dia adalah nilainya seperti ini. Nah, ini teoremanya sama seperti tadi. Bilangannya harus bilangan bulatan negatif dan syaratnya adalah penjumlahan semuanya sama dengan N. Maka katanya kita harus buktikan bahwa koefisien multinomial ini dia sama dengan seperti ini. Oke. Dan juga dia hasilnya adalah N faktorial, K1 K2 faktorial, KR faktorial. Oke, setiap untuk membuktikan teorema, kita akan buktikan. Ketika kita akan membuktikan teorema, kita setiap membuktikan apapun, kita selalu pastikan kembali ke definisi. Nah, definisi tadi, definisi koefisien multinomial ini adalah dia susunan N2 objek, N2 objek yang terdiri dari R tipe, dan setiap tipenya itu memiliki banyaknya masing-masing gitu ya. Nah, ini KI banyaknya adalah KI, K2 sampai KR yang jumlahnya adalah sama dengan N. Susunan objeknya itu adalah permutasi gitu ya. Nah, sama seperti tadi, misalkan kita akan menyusun seperti tadi ya. Kita akan menyusun ini pembuktiannya kombinatorial juga. Nah, bukti kombinatorialnya adalah seperti ini contohnya. Kembali ke definisi, tadi saya katakan bahwa kita kembali ke definisi dari multinomial ini, dia adalah susunan objek atau yang merupakan permutasi. Permutasi itu berarti apa? Bisa kita sebut sebagai fungsi bijektif ya. Kemarin kita sebut sebagai fungsi bijektif, bisa juga kita sebut sebagai susunan yang membutuhkan urutan. Oke, misalkan kita punya N buah, berarti N buah susunan yang urutannya gitu ya, ada N buah gitu ya. Atau nah, menariknya di combinatorial proof itu
kita bisa langsung menggunakan kejadian sebagai pembuktian. Ya kan sebenarnya bisa aja kita tuliskan bahwa n objek susunan n objek gitu ya dengan K1, K2, Kr dan lain-lain. Tapi menariknya di kombinatorial kita bisa kita bisa mengasosiasikan ini sebagai sebuah kejadian. Misalkan saya akan menyusun huruf aja ya yang familiar dengan kita problemnya dan kita gampang juga mencernanya ya. Oke. Berarti misalkan terdapat atau misalkan akan disusun gitu ya sebuah kata gitu ya yang terdiri dari n huruf. Oke. Dengan huruf penyusunnya gitu ya. Penyusunnya adalah 1, 2, 3 sampai R gitu ya. Nah, satunya ini ada sebanyak berapa kali? Nah, satunya ada sebanyak K1. Jadi 1 gitu ya. 2 dan seterusnya ini R. Nah, banyaknya K1 ini dia ada sebanyak K1, banyaknya 2 ini ada sebanyak K2 gitu ya. Banyaknya R ada sebanyak K3. Oke, nah berarti yang pertama kita lakukan adalah menentukan tempatnya dulu kan, tempat untuk K1. Jadi kan sama seperti tadi ya. Berarti yang pertama kita lakukan langkah satu adalah kita memilih posisi urutan huruf untuk sebentar. Ini oke, di sini kita tulis K1, K2, huruf untuk K1 gitu ya. Nah, caranya memilih posisi berarti ada sebanyak kombinasi. Kita akan memilih K1 tempat dari N, berarti sebanyak N K1. Di sini berarti untuk 1 gitu, bukan untuk K1. Nah, langkah kedua berarti memilih posisi urutan huruf untuk 2. Nah, 2 ini berarti ada sebanyak apa sisanya? Berarti kan N min K1, K2 gitu ya. Dan seterusnya sampai langkah ke R. Nah, kita next ke slide selanjutnya karena sudah penuh di sini. Oke, kita tulis ini ya. Sebentar. Kita ulangi. Langkah 1 memilih posisi urutan untuk 1, berarti ada sebanyak N K1 kemungkinan gitu ya. Langkah 2 ini sama ya, memilih posisi urutan untuk 2, maka ada sebanyak N min K1 K2 kemungkinan. Lalu seterusnya. Lalu langkah ke R adalah untuk memilih urutan untuk R, maka ada sebanyak N min K1 min K2 sampai min KR min 1 ini untuk KR. Nah, karena ini merupakan kalau kita kembali ke prinsip perkalian bahwa langkah ini adalah merupakan prosedur yang tidak terpisahkan gitu ya. Nggak bisa kita menyelesaikan masalah ini hanya dengan langkah 1 saja, langkah 2 saja, atau langkah R saja. Ini adalah sebuah rangkaian yang harus diselesaikan, semuanya harus diselesaikan gitu. Jadi makanya oleh karena itu, maka terdapat N K1 kali N min K1 K2 kombinasi ya, dikali N min K1. Oke, ini saya nulisnya nggak bagus banget ya.
Ini kombinasi KR. Oke, min K2, min KR, min 1, KR, kemungkinan, susunan kemungkinan. Oke, nah sekarang tinggal kita pecahkan saja. Berarti ini sama dengan n faktorial per k faktorial, ya kan, k1 faktorial kali n min k1 faktorial dikali n min k1 faktorial per k2 faktorial dikali n min k1 min k2 faktorial gitu ya. Dan seterusnya lalu dikali n min k1 min k2 min kr min 1 faktorial gitu ya per kr faktorial dikali n min k1 min k2 min seterusnya sampai min kr faktorial. Nah, dari sini kita bisa eliminasi yang sama-samanya ya. Contohnya seperti ini. Ini NK1 kita hilangkan, yang ini juga akan sama dengan ini, akan sama dengan ini. Nah, ini mungkin bukan sistem pencoretan namanya. Oke. Ini saya hilangkan, ini hilangkan gitu ya. Ini juga garisnya pas. Saya hilangkan. Nah, ini nanti dan seterusnya yang di tengah juga sama. Oke, ini juga nanti di atas ada dan seterusnya. Nah, ini berarti sisanya tinggal apa? Sisanya berarti kita tinggal punya n faktorial gitu ya per k1 faktorial kali k2 faktorial gitu ya sampai kr faktorial. Lalu di bawahnya ada n min k1, k2 sampai min kr. Di sini ada n min k1 min k2 min kr gitu ya faktorial. Nah, kita tahu bahwa K1 tambah K2 sampai KR itu adalah N. Berarti ini adalah N min N faktorial, kan? Berarti N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, gitu ya. Dan seterusnya sampai KR faktorial dikali N min N faktorial. Nah, N min N faktorial kan 0 ya, jadi kita sudah anggap saja ini tidak ada gitu. Maksudnya ini sama dengan 1 kan, 0 faktorial kan sama dengan 1. Nah, kalau dari sini berarti sudah terbukti kan, berarti ada sebanyak yang pertama ini, perkalian ini ada sebanyak n faktorial, kombinasi nk1 dikali n min k1 k2, dan seterusnya ini kemungkinan, lalu ini dia akan sama dengan ini. Oke, untuk nulis rapinya mungkin bisa kalian susun sendiri bagaimana penulisan rapi dari pembuktian ini. Tapi logikanya seperti itu ya. Sama seperti problem di depan masalah kombinatorika yang sudah kita lakukan gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan di ujian nulisnya harus lebih rapi ya. Ini langkah 2 memilih apa gitu ya, langkah R. Jadi tidak di skip seperti ini, seperti saya ini sebenarnya biar tidak memakan waktu untuk hanya menulis gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu. Gampang ya pembuktian untuk kenapa multinomial ini dia adalah n faktorial per 1 faktorial, K2 sampai KR faktorial.